Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatia. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopinya, kita ketemu lagi untuk membahas kisi-kisi SKB CPNS. Nah, kali ini apa nih yang akan kita bahas? Kita coba bahas kisi-kisi atau tips ya, mungkin tips ya enaknya ya. Tips jitu mempersiapkan diri kalian untuk bisa lancar wawancara ya. Jadi tips jitu wawancara lah intinya ya. Nah, di sini banyak macam-macamnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat Jones ya, terdapat tiga jenis wawancara ya. Ada wawancara terpimpin ya, ada wawancara bebas, dan yang ketiga adalah wawancara bebas terpimpin. Nah, bedanya apa sih? Kalau wawancara terpimpin itu intinya si interviewer atau pewawancara sudah memiliki list pertanyaan yang akan diajukan kepada kalian. Jadi listnya itu banyak gitu ya. Nah, interviewer mengacu ke situ gitu. Sementara kalau yang pewawancara atau istilahnya wawancara bebas, dia tidak pakai list. Jadi benar-benar istilahnya interviewer tuh bebas memberikan pertanyaan apa saja kepada kalian ya. Akan tetapi masih harus relate dengan tujuan SKB. Ya, masih tetap relevan dengan substansi-substansi yang ada dalam SKB CPNS. Nah, sementara yang interview atau wawancara bebas terpimpin yaitu berarti kombinasi antara wawancara bebas sama wawancara terpimpin. Jadi di samping interviewer punya daftar pertanyaan, interviewer juga boleh mengimprove pertanyaan-pertanyaan lainnya yang di luar dari daftar pertanyaan. Yang penting masih relate dengan tujuan SKB. Nah, dalam wawancara CPNS ini Jones ya, itu sepertinya tipe wawancara yang akan dilaksanakan, yang akan digunakan adalah tipe yang ketiga, yaitu wawancara bebas terpimpin. Ya berarti kombinasi antara wawancara terpimpin dan wawancara bebas ya. Jadi selain punya daftar pertanyaan, si interviewer juga bisa mengimprove pertanyaan lanjutan kepada kalian. Nah, apa nih yang harus kalian persiapkan dalam wawancara ini ya? Nah, satu hal yang terpenting ya, yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini adalah persiapkan diri kalian dengan cara mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh pewawancara kepada kalian. Ya, kita identifikasi apa saja pertanyaannya, dan kemudian kita coba identifikasi apa yang mau kita jawab atas pertanyaan tersebut. Gitu. Ya. Dua hal itu. Kemudian yang ketiga, tentu saja kalian harus sering-sering latihan wawancara di rumah. Jadi ketika kalian sudah mengidentifikasi pertanyaannya, terus kalian nanti kira-kira mau jawab apa, nah silakan kalian latihan di rumah setiap hari. Insya Allah nanti ketika wawancara kalian sudah lancar gitu ya, lancar menjawab pertanyaan. Syukur-syukur apa yang kalian identifikasi itu keluar semua gitu ya. Tapi ya mungkin sebagian juga sudah bagus ya. Itu istilahnya sudah 50% kalian sudah bisa efektif wawancaranya. Jadi gitu. Pengalaman saya dulu waktu ikut wawancara beasiswa apa namanya, LPDP ya. Jadi memang strateginya gitu, saya coba identifikasi pertanyaan-pertanyaan apa saja, banyak sampai ada kurang lebih 30 poin pertanyaan. Nah, di situ saya juga identifikasi, misalnya pertanyaan apa sih motivasi Anda untuk mendaftar beasiswa LPDP, itu saya jelaskan ya, saya motivasi saya ini, kemudian saya kaitkan dengan kebutuhan organisasi saya, kantor saya, kemudian saya kaitkan lagi nanti dengan kontribusi saya ke depannya, dan yang dikaitkan juga dengan target capaian IKU salah satu unit kerja di kantor saya. Nah itu, jadi saling dilihat, dan alhamdulillah pertanyaan itu keluar. Jadi ya lancar lah gitu saya menjawabnya ya. Nah, inilah yang harus kalian lakukan guys. Jadi kalian identifikasi, kemudian kalian juga identifikasi pertanyaan dan jawabannya, kemudian kalian latihan di rumah. Saya dulu latihan wawancara itu berapa hari ya. Jadi memang dulu saya fokus cuti kerja untuk persiapan wawancara. Jadi saya ngomong sendiri, ngaca sendiri gitu ya. Apakah gestur tubuh saya sudah tepat? Apakah intonasi berbicara saya sudah tepat? Apakah pandangan mata saya sudah tepat gitu kan? Karena itu juga penting, karena raut muka saya kan kalau misalkan biasa gitu ya, kayak gini biasa, itu kayak jutek banget gitu loh. Nggak tahu orang bilang gitu loh, padahal kan enggak ya. Nah inilah padahal kan kalau dari kita kan enggak, saya enggak jutek gitu kan. Tapi ya namanya penampilan mungkin seseorang kan beda-beda ya, karena mungkin saya seperti ini penampilannya. Jadi kalau nggak kita arrange,
nggak kita setting gitu ya, kita nanti dianggap jutek ya, itu bahaya juga. Jadi memang perlu latihan sambil sambil kaca atau sambil apa video selfie gitu, kayak gini lah ya. Jadi kita paham apa yang kita bicarakan tuh raut wajah kita itu eh, terlihat penuh keramahan gitu ya. Oke, coba kita balik lagi ke pertanyaan. Jadi apa nih kira-kira pertanyaan yang akan keluar gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu ya, pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih nanti mungkin saja bisa keluar ya, mudah-mudahan nih. Tapi selain itu kalian juga perlu identifikasi sendiri nanti di rumah ya. Nah, contoh pertanyaan yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Nah, kalau ini mungkin gampang ya. Wah, diri saya mulai apa saja nih yang kita bisa ceritakan. Nah, di sini kita fokus kepada apa yang mau kita ceritakan ya. Jangan melebar ya, kita fokus terhadap kelebihan kalian. Fokus terhadap kelebihan kalian ya, khususnya yang relevan dengan pekerjaan kalian. Jangan kelebihan saya pintar main gaple, Pak. saya pintar main catur, kemarin saya juara satu catur di kompleks. Jangan itu. Nggak relate dengan pekerjaan. Nah, kita ceritakan misalnya saya adalah lulusan akuntansi ya di salah satu universitas. Kemudian tahun 2009 saya diterima di di kantor dengan posisi sebagai auditor misalnya. Nah, selama 5 tahun saya bekerja sebagai auditor, saya melakukan ini itu. Apalagi selain itu saya juga punya prestasi di bidang akademis, prestasi di bidang profesi dan seterusnya. Saya juga tergabung dalam profesi misalnya ikatan IAI misalnya, Ikatan Akuntan Indonesia dan lain-lain. Nah, itu kalian jelaskan. Tapi jangan terlalu spesifik. Jelaskan aja poin-poin pentingnya. Nanti silakan interviewer bisa mengorek lagi lebih dalam terkait satu atau dua poin besar yang kalian sampaikan. Itu saja. Jadi padat, istilahnya ringkas, padat dan jelas gitu ya. Jangan melebar kemana-mana, nanti lama-lama interviewer bosen langsung disuruh berhenti, kan gak enak kalau kita ngomong stop nah, kan gak enak ya kan. Malah lebih enak kalau kita ngomong nanti interviewer silakan Pak lanjut lagi ya kan gitu. Kita dipersilakan berbicara lebih jauh, lebih dalam gitu kan. Lebih enak daripada kalau kita disuruh berhenti gitu ya. Nah gitu. Jadi ceritakan tentang diri Anda. Yang kedua, apa motivasi Anda menjadi PNS? Nah, ini sering pertanyaan sama waktu saya beasiswa itu juga, apa motivasi Anda mendaftar beasiswa LPDP gitu ya misalnya. Nah itu. Jadi di sini jawabannya apa nih? Jadi motivasi ini kan tujuannya kan pewawancara ingin melihat sejauh mana sih tingkat keseriusan kita gitu ya. Ya, yang menjadi motivasi PNS ya jawablah dengan seideal mungkin. Jangan terlalu mengikuti kata hati nurani gitu ya. Misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan saya Pak gitu ya. Karena saya dengar PNS gajinya besar, tunjangannya besar. Jangan itu. Nanti gak diterima ya. Langsung dicoret. Ya ibarat kata, jawablah dengan ideal, dengan kata-kata yang benar-benar memperlihatkan keseriusan kita. Untuk apa? Untuk istilahnya untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa gitulah. Misalnya saya selama ini kerja di swasta, cuman saya percaya akan lebih besar peluang saya untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa ketika saya menjadi PNS. Itu yang pertama misalnya. Yang kedua, saya punya keahlian di bidang ini selama di swasta, cuman karena banyak hambatan di organisasi saya sebelumnya sehingga saya sulit untuk mengembangkan karir. Saya berpikir untuk jika saya menjadi PNS, maka saya bisa lebih kontributif terhadap organisasi saya dengan profesi saya yang saat ini bisa dikembangkan gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi jawabannya yang benar-benar menarik, jangan terlalu ngikut kata hati ya. Wah Pak, saya kalau jadi PNS enak Pak, bisa sambil ngomong anak, bisa sambil nganter anak sekolah. Jangan ya, itu red zone, itu langsung dicoret. Apalagi misalnya ceritakan secara singkat tentang latar belakang pendidikan, pengalaman berorganisasi dan pengalaman kerja Anda. Ini kalian jelaskan, tapi ingat jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu detail ya. Jadi singkat aja ya. Saya sebagai auditor di kantor saya, internal auditor, dan selama itu dan tugas dan fungsi saya adalah melaksanakan audit, review misalnya, kemudian bermitra dengan auditor eksternal dari kantor akuntan publik A, B misalnya, seperti itu kan. Kemudian saya juga terlibat dalam sebuah organisasi profesi misalnya IAI misalnya, yang sering diadakan tiap tahun bla 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 gitu. Ya, jadi
harus relate dengan pekerjaan kalian. Jangan organisasi yang tidak ada hubungannya dengan profesi kalian. Misalnya, oh saya tergabung dalam organisasi pencak silat. Ya bagus, memang bagus ya. Tapi kan nggak relate, jadi nanti malah buang-buang waktu gitu ya. Jadi harus relevan dengan pekerjaan kita. Ya. Dan sekali lagi singkat, padat, dan jelas. Biarkan nanti interviewer yang ingin mengorek lebih jauh tentang apa yang kalian sampaikan. Apalagi, coba Anda deskripsikan profil instansi yang Anda lamar ya, kementerian atau Pemda, kenapa, apa, jelaskan gitu ya, instansi yang ingin kalian lamar. Nah itu, jadi kalian harus paham juga ya, harus baca-baca. Misalkan saya ngelamar di instansi A ini apa sih, tugas dan fungsinya apa, kewenangannya apa, proses bisnisnya seperti apa, kemudian kita nanti mau lamar di posisi jabatan apa. Misalnya kan saya mau lamar di posisi jabatan auditor gitu ya. Nah, proses bisnisnya auditor di kementerian A tersebut apa, itu harus kalian pahami. Jadi ketika kalian ceritakan ya, profil kementerian ya, misalnya kementerian ini, Pak, saya ingin apa istilahnya, ya Kementerian A kan melakukan tugas dan fungsi penyelenggaraan di bidang bla 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 bla. Nah, terus kemudian salah satu unit kerja yang diperlukan adalah misalnya melakukan pengawasan internal atas bla 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 bla. Nah, saya di sini mencoba untuk berkontribusi dalam salah satu proses bisnis di Kementerian A, misalnya seperti itu. Jadi harus lancar. Biar lancar ya kalian harus mempelajari secara lebih menyeluruh apa sih tugas dan fungsinya, kewenangannya, kemudian proses bisnis ya, dan core-nya instansi tersebut. Dan bahkan ada juga pertanyaan yang seperti ini, kenapa Anda memilih instansi A gitu ya. Nah itu kalau ditanya kenapa kan berarti kan harus jelaskan alasan yang argumentatif gitu ya. Jangan biarin aja Pak, biar mapan aja Pak, jangan. Biar sukses Pak, karena saya lihat instansi A itu peluang sukses saya lebih besar. Yaitu masih luas banget gitu ya. Jelaskan secara spesifik ya, sistematis, jadi enak didengar gitu ya. Secara apa lagi? Ya gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pengalaman apa yang Anda miliki dalam bidang ini? Nah itu ya, bidang ini maksudnya ya jabatan yang akan kalian lamar itu ya. Bidang apa? Misalnya bidang akuntansi, bidang ekonomi, bidang kesehatan dan seterusnya. Itu pengalaman apa? Itu jelaskan. Nah tapi menjelaskannya juga ingat, jangan bertele-tele. Jelaskan secara runtut gitu ya, secara runtut. Misalnya ya ceritakanlah pada mereka tentang usaha keras apa yang kita lakukan untuk mencapai sebuah progres dalam mencapai tujuan pada saat itu gitu ya. Misalnya kita waktu pekerjaan kita punya tujuan besar, punya proyek besar, goalnya seperti ini. Kemudian kita jelaskan dari awal seperti apa. Terus kemudian ada kendala, tentu saja kita ceritakan kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan. Tapi kemudian kita bisa menyelesaikannya. Kemudian kita ceritakan juga solusi untuk menghadapi kendala tersebut. Nah itu ya harus dijelaskan secara sistematis biar si interviewer juga tidak kebingungan. Kalau misalkan kita jelaskan tidak sistematis, lompat sana lompat sini, ngalor ngidul ya kan, ngetan ngulon, nanti bingung interviewernya gitu ya. Jadi harus sistematis ya, Jones ya. Oke, sekali lagi singkat, padat, dan jelas, jangan terlalu bertele-tele. Apalagi, apakah Anda memahami kode etik profesi Anda? Nah ini penting ya. Jadi karena kode etik itu kan kadang berkaitan dengan norma integritas ya, yang akan terus kalian jaga pada saat kalian nanti menjadi ASN ya. Jadi apa nih kode etik profesi Anda? Misalnya profesi saya adalah seorang akuntan misalnya, ya kalian pelajari di IAI itu apa saja kode etiknya gitu ya. Oh saya ingin melamar menjadi seorang dokter. Kalian buka ID, Ikatan Dokter Indonesia, apa kode etik profesinya? Ya, saya apalagi analis kebijakan. Ya, kalian buka kode etik apa? Kalau Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia ya namanya ya, organisasi profesinya itu kalian coba buka gitu ya. Apalagi, misalnya apa kekurangan Anda? Nah ini berat nih ya. Biasanya kelebihan Anda itu enak kita jelasin, malah dilebih-lebihkan gitu ya. Nah kalau kekurangan Anda ini memang pertanyaan yang unik ya, pertanyaan yang challenge-nya itu tinggi buat kita.
ya udah kita jelaskan aja kekurangan kita, tapi jangan kekurangan yang tidak relevan ya. Misalnya, oh Pak, kekurangan saya sering sering apa, kalau makan itu 2 porsi. Ya memang itu salah satu kekurangan, cuman apa hubungannya dengan pekerjaan kalian gitu ya. Nah, itu. Ya kalau misalnya kalau pekerjaan gitu ya, eh apa misalnya, ya apa ya, misalnya manajemen waktu, saya sangat lemah dalam memanage waktu. Jadi ketika saya memiliki 2 atau 3 pekerjaan dalam satu waktu yang harus diselesaikan bersamaan, nah itu saya sulit di situ. Nah, itu misalnya seperti itu menjelaskannya. Apalagi misalnya saya kesulitan untuk, misalnya kalau seorang auditor gitu ya, eh, apa namanya, identifikasi risiko gitu ya, itu saya kesulitan mengidentifikasi risiko. Nah, tapi apa cuman itu yang harus kalian jelaskan? Tidak. Jadi ketika kalian menjelaskan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kalian yang relate dengan pekerjaan kalian, kalian juga harus sertakan solusinya. Jangan, Pak, saya lemah di sini, udah. Lah terus, nah kan? Jadi harus ada solusinya. Misalnya, wah Pak, selama ini saya kesulitan dalam apa tadi saya bicara ya, kesulitan dalam eh, kok lupa ya tadi ya, kesulitan dalam mengidentifikasi risiko. Terus solusinya apa ya? Solusinya saya harus membaca panduan-panduan yang ada dalam di modul-modul yang telah saya pelajari gitu ya. Kemudian sehingga saya bisa identifikasi risiko dengan lebih efisien dan lebih efektif misalnya. Atau misalnya kalau misalnya tadi lemah dalam memanage waktu ya. Nah, terus apa solusinya? Nah, saya biasanya Pak punya sebuah aplikasi untuk memanajemen waktu ya. Tunjukkan aja gitu ya, tunjukkan kalau boleh, tapi kalau kayaknya HP nggak boleh dibawa ya. Jadi saya punya aplikasi ya yang saya download dari Play Store, kemudian saya selalu catat agenda-agenda apa saja yang saya kerjakan sekarang, dan output apa saja yang harus saya selesaikan. Nah itu dicatat sehingga nanti um, bisa memudahkan saya untuk manage waktu. Misalnya seperti itu cara menjawabnya ya. Apalagi nomor 9, posisi ini menuntut Anda untuk siap ditempatkan di mana saja, juga sering berpindah-pindah. Apakah Anda siap melakukannya? Nah, ingat ya, saya dulu itu 2009 masuk kantor, kemudian langsung ditempatkan di Papua. Itu pengalaman yang berharga buat saya. Kemudian selama hampir 6 tahun di Papua, kemudian saya pindah ke Makassar, kemudian saya juga setelah di Makassar 2 tahun ya, saya pindah ke Jakarta hingga sekarang. Nah, jadi memang mutasi atau dipindah-pindah di penempatan itu memang ya harus kalian siap, kalian harus siap gitu ya. Jadi ketika ditanya seperti ini, apakah Anda siap melakukannya, ya kalian harus jawab siap ya. Kalau misalkan jawab gimana ya Pak, nanti jangan. Pokoknya pertama kali harus kalian katakan adalah saya siap ditempatkan di mana saja. Nah, itu baru kemudian kalian jelaskan. Misalnya apa? Misalnya ya Pak, saya siap ditempatkan di mana saja. Saya punya karakteristik misalnya adalah seorang pekerja yang selalu ingin mencari tantangan baru gitu ya. Jadi kemudian kalian jelaskan juga salah satu tantangan barunya adalah saya siap ditempatkan di mana saja. Misalkan saya di provinsi A, kemudian nanti saya dipindah lagi, itu saya anggap sebagai sebuah tantangan baru bagi saya. Jadi nggak ada masalah, saya siap di mana saja. Nah gitu ya cara menjelaskan seperti apa gitu ya. Intinya meyakinkan interviewer bahwa Anda itu siap. Tapi kalau misalkan di awal kalian tidak bilang siap gitu ya, nah itu jangan ya, itu bisa langsung dicatat ya, mengurangi poin. Ya, harus tegas siap Pak, kemudian kalian jelaskan siapnya di mana, kenapa, dan bagaimana gitu ya. Kemudian apalagi, mengapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda sebelumnya? Nah ini pertanyaan juga yang sangat tricky ya. Ini ya sama nih, jangan terlalu menuruti kata hati kalian ya. Misalnya, ya Pak, di kantor saya penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sebulan, sehingga saya berharap kalau di PNS bisa lebih dari itu. Jangan ya, jangan. Itu mungkin itu terlalu gimana gitu ya, terlalu istilahnya ya tidak pantas lah kita ungkapkan pada saat wawancara ya. Jadi jawablah dengan jawaban yang ideal ya, dan menunjukkan bahwa kalian itu profesional, kalian itu berintegritas ya. Ya misalnya
Ya tadi, misalnya saya punya keahlian tertentu di bidang audit ya, yang selama ini saya bekerja di perusahaan A juga sebagai posisi sebagai auditor, tapi karena ada suatu hal, misalnya lingkungan kerja yang tidak kondusif, kemudian pola karir yang tidak jelas, misalnya banyak hambatan-hambatan yang sehingga saya tidak bisa bekerja secara maksimal, tidak bisa bekerja secara profesional. Nah, saya melihat peluang jabatan auditor di PNS di Kementerian A itu bisa jauh lebih dari itu. Saya bisa bekerja dengan profesional dan jenjang karir yang jelas, ya kan, misalnya. Kemudian saya juga bisa mengembangkan karir saya, profesi saya di instansi A di posisi itu. Misalnya seperti itu, ya. Intinya jawablah dengan meyakinkan dan sangat relevan dan harus relevan dengan pekerjaan kalian, dengan profesi kalian gitu ya. Oke. Nomor 11, jelaskan situasi ketika Anda memimpin atau bekerja dalam tim. Nah, ini jelaskan situasinya. Kalau pengalaman saya dulu ya, kalau saya ini kan bekerja selalu dalam tim ya. Kadang saya berperan sebagai ketua tim, kadang saya berperan sebagai anggota tim gitu ya. Nah, itu misalkan kalian punya pengalaman, jelaskan aja. Saya pernah memimpin sebuah tim audit ini itu, kemudian di situ saya ada panduan untuk melaksanakan audit dan pekerjaannya dilakukan secara tim. Nah, kunci misalnya gitu ya. Nah, kalian jelaskan kunci utama dalam penyelesaian tugas kami adalah komunikasi yang efektif antar tim, antar anggota. Nah, itu misalnya. Kemudian apalagi misalkan kita jelaskan, dan sebagai misalkan jika saya berperan sebagai anggota tim, maka saya akan mengikuti panduan atau arahan yang diberikan oleh ketua tim saya. Tapi jika ada arahan-arahan yang menurut saya tidak pantas, tidak sesuai dengan kode etik profesi, maka saya sampaikan kepada ketua tim saya itu tidak bisa dilakukan dan saya pun tidak bisa untuk mengikuti arahan. Seperti itu misalnya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian tidak belum pernah bekerja dalam tim, ya jelaskan bahwa saya tidak gimana ya, kalau ya jangan deh. ya pokoknya pasti kalian selalu bekerja dalam tim ya, dalam artian ya tim yang selalu bekerja secara terus menerus ataupun tim yang sifatnya tidak permanen ya. Pokoknya jelaskan aja ya. Intinya mungkin poin-poin yang perlu dijelaskan adalah poin-poin tim, poin-poin bekerja sama itu apa sih, komunikasi, relasi ya, itu kan jelaskan bahwa komunikasi antar tim itu penting, relasi antar mitra itu penting gitu ya. Itu kan jelaskan seperti itu. Jangan berkata saya belum pernah bekerja dalam tim Pak, jadi saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Jangan seperti itu ya. Saya yakin di antara kalian pasti selalu bekerja atau pernah bekerja dalam sebuah tim ya, entah tim kecil atau tim besar ya. Gitu ya. Apalagi misalnya, apa pendapat rekan kerja Anda terhadap diri Anda? Ya pasti kita pernah merasakan lah bahwa kita dinilai oleh teman saya gitu ya, teman orang lain gitu ya. Nah, ya kira-kira sampaikan aja kira-kira kita tuh dinilai apa sih dalam teman gitu ya. Misalnya kalau saya, Pak, saya pernah, misalkan ceritakan pengalaman Anda dalam suatu event atau assessment gitu ya. Pak, saya pernah mengikuti sebuah kegiatan, yang kegiatan itu misalnya adalah untuk meningkatkan leadership ya, dan dalam kegiatan tersebut saya dinilai oleh orang lain gitu ya. Apa yang dinilai oleh orang lain? Nah, orang lain menilai saya sebagai seorang introvert misalnya. Introvert yang ketika menjalin hubungan dengan orang lain itu hanya sebatas A dan B saja. Tapi dia lebih cenderung diam untuk bisa mengerjakan suatu pekerjaan lebih efisien dan efektif. Ya, misalnya seperti itu ya. Atau Pak, saya dinilai orang sebagai seorang yang ekstrovert, yang selalu menjalin pergaulan keluar, selalu pintar menjalin komunikasi dengan baik, sehingga saya punya kelebihan di sini di situ gitu ya. Ya itulah. Tapi bukan berarti introvert itu jelek ya. Introvert itu juga bagus. Introvert itu juga bukan berarti kalian introvert terus kalian nggak bisa berkomunikasi, enggak ya. Salah ya. Jadi banyak hal ya definisi introvert dan extrovert. Misalnya seperti itu ya, bahwa saya dinilai extrovert atau introvert, atau saya dinilai orang yang sangat ramah, itu ceritakan aja. Tapi sekali lagi mesti yang relate dengan pekerjaan kalian ya. Apalagi misalnya, ini banyak ya. Banyak banget. Apa motivasi Anda menjadi PNS? Padahal Anda tahu gaji PNS tidaklah besar. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat menjebak ya, tricky ya.
Ya itu tadi jelaskan motivasinya adalah jelaskan secara ideal ya, jangan terlalu menuruti kata hati Anda. Ya, ya mungkin misalkan dengan PNS maka saya bisa jauh lebih mudah mengabdi kepada nusa dan bangsa, misalnya seperti itu. PNS karir jelas, PNS mungkin profesi kita bisa lebih digunakan, dimaksimalkan gitu ya, keahlian kita misalnya. Padahal Anda tahu gaji PNS tidak besar, nah itu saya bilang tidak masalah misalnya. Saya tidak masalah terhadap gaji. Saya pikir saya harus bekerja keras, bekerja optimal sesuai dengan profesi yang saya ikuti. Saya terus mengejar karir. Adapun misalnya masalah gaji, penghasilan itu adalah hanya sifatnya efek di belakang saja. Itu efek di belakang saja gitu ya. Ya intinya tunjukkan bahwa kalian itu tidak ngejar uang gitu ya. Ya, padahal kan justru tahu gaji PNS itu tidak besar, malah justru iya Pak saya tidak besar, makanya saya tidak mempermasalahkan gaji gitu. Yang penting adalah saya bisa mengembangkan karir saya bisa mengembangkan profesi saya gitu di instansi A misalnya. Karena saya percaya saya bisa berkembang lebih pesat dibanding saya harus tetap bekerja di perusahaan saya yang sekarang, misal seperti itu ya. Apalagi, apakah Anda memiliki pertanyaan? Nah ini, jadi kalau ditanya seperti ini, ya ini tujuannya supaya melihat seberapa besar kita tertarik atau antusias terhadap apa yang perusahaan Anda cari ya. Misalnya, apa misalnya kalau kalian disuruh bertanya ya misalnya, apa sih challenge atau tantangan terbesar instansi A gitu ya. Nah itu kalian tanyakan kepada interviewer, ini menarik ya sebenarnya. Jadi kalau kalian bisa memberikan pertanyaan yang benar-benar menarik, interviewer itu poin gede banget ya. Tapi kalau pertanyaannya sekedar, Pak, apa sih tugas dan fungsi instansi A? Nah, itu pertanyaan yang menurut saya sangat sangat kurang bagus ya, karena ya kalian baca aja di Google banyak kok tugas fungsi instansi A gitu ya. Tapi kalau pertanyaan adalah, Pak, sasaran strategis apa yang ingin dicapai oleh instansi A selama 5 tahun ke depan, nah itu mantep banget. Terus apa strategi instansi A yang telah dilakukan misalnya gitu ya, apa tantangan terbesar tadi ya, misalnya. Nah, itu ya, itu pertanyaan yang ya silakanlah identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa menarik interviewer ya. Apalagi misalnya misalnya ini, bagaimana Anda mendeskripsikan tentang arti kata kesuksesan? Nah, ini sukses itu kan maknanya kan sangat luas ya, dan bisa diartikan macam-macam oleh setiap orang ya. Nah di sini apa istilahnya, tujuannya kenapa wawancara menanyakan hal seperti ini ya, untuk bisa mengetahui goal tujuan hidup kita ya, goal hidup kita gitu ya. Nah kalau tujuan kita ingin sukses ya kan harus, tujuan kita kan ingin sukses. Nah, sukses itu kan harus didefinisikan. Nah, inilah yang ingin ditahu oleh si interviewer ya. Ya yang jelas jangan dikaitkan dengan materi ya. Misalnya saya sukses berarti saya punya mobil, punya motor, punya rumah, punya kekayaan, itu jangan ya. Itu sangat jawaban yang sangat tidak pantas untuk disampaikan dalam sesi wawancara. Ya misalnya sukses adalah saya misalnya sukses misalnya apa ya, ketika saya bisa berperan terhadap nusa dan bangsa melalui profesi saya yang dimiliki, itu misalnya seperti itu. Atau misalnya sukses adalah ketika kita menjadi seseorang yang bisa mengambil kebijakan strategis dalam instansi ini yang bisa memberikan manfaat kepada nusa dan bangsa ya, kira-kira seperti itulah. Sekali lagi jangan dikaitkan dengan materi ya. Nah ini kemudian ceritakan kepada saya bagian tersulit atau terpahit yang pernah Anda temui dalam pekerjaan Anda sebelumnya. Ini juga saya kira banyak ya momen-momen terpahit yang pernah kalian rasakan. Saya pikir ada. Nah itu kalian ceritakan. Tapi sekali lagi momen yang harus relate dengan pekerjaan kalian. Jangan, wah saya pernah apa ya, saya di kampus pernah nggak bisa ngerjain tugas kuliah karena ditinggal teman-teman. Jangan ya, jangan. Itu nggak ada hubungannya dengan pekerjaan kalian ya. Misalnya jelaskan aja, saya pernah bekerja dalam sebuah tim yang kemudian deadline-nya itu sangat mepet, tapi saya harus mengerjakan yang intinya penuh dengan pressure ya, penuh dengan
tantangan dan saya diminta untuk membuat laporan A, laporan B yang berbeda-beda ininya stakeholdernya. Nah, terus kemudian saya terpaksa harus begini-begini gitu ya. Ya jelaskan aja lah momen-momen itu ya, momen-momen terpahit ya. Atau misalnya ya bisa jelaskan misalnya saya pernah bertugas ke pelosok di Papua ya, kemudian saya dihadapkan pada sebuah konflik antar suku misalnya, itu juga mungkin bagus tuh ya, pengalaman pahit itu ya. Artinya demi negara, demi tugas negara ya, tapi kita harus istilahnya terus siap dalam kondisi apapun, termasuk kita berada dalam momen yang sangat-sangat tersulit ya, sangat sulit gitu ya. Itu kalian jelaskan. Andai saudara diterima bekerja sebagai ASN di lingkungan kementerian yang Anda minati, tentu saudara memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut saudara, apa kelemahan dan kelebihan saudara? Nah, itu juga mirip-mirip seperti tadi ya. Jadi ketika kalian di kementerian A, maka misalnya saya adalah seorang profesi di bidang ini. Kemudian kalau saya bekerja di sini, saya bisa mengembangkan profesi saya dengan maksimal, dengan optimal, dan seterusnya. Saya punya kelemahan ini, yang selama ini saya lemah di sini di perusahaan saya. Kemudian kalau misalkan saya menjadi ASN di kementerian A, maka kelemahan itu bisa saya atasi karena kementerian A didukung oleh infrastruktur atau peraturan-peraturan yang bisa membantu kelemahan saya, misalnya seperti itu. Jelaskan aja ya yang relate dengan ini ya. Apalagi nah ini, jika saudara diterima sebagai CPNS formasi yang Anda minati, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? Nah, tentu jawabannya adalah bekerja cerdas ya. Bukan keras tapi bekerja cerdas. Nah, tapi cerdas ini kan perlu didefinisikan. Apa sih maksudnya Anda bekerja cerdas ya? Misalnya ya gini ya, misalnya dalam pandangan saya, kerja keras itu kan memberikan kita pengalaman, tapi kerja cerdas datang dengan pengalaman. Tidak ada kerja cerdas tanpa kerja keras ya. Itu cakep banget nih quote dari sini nih. Ya, kerja keras memberikan kita pengalaman, kerja cerdas datang dengan pengalaman. Jadi tidak ada kerja cerdas tanpa kerja keras. Ya, ini mungkin jawabannya dua-duanya bagus ya. Kalau kerja keras atau bekerja cerdas. Tapi kalau kalian memilih dua-duanya adalah penting, maka jawabannya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan diharuskan memilih gitu ya, saya sarankan Anda menjawab dengan bekerja cerdas ya. Cerdas dalam artian ya namanya smart ya, smart work ya, berarti kerja dengan memanfaatkan sumber daya apapun yang Anda miliki, memanfaatkan teknologi ya, misalnya bekerja by database, dengan digital oversight yang tinggi, yang advance misalnya, sehingga kita bisa bekerja dengan sangat efisien ya. Kemudian bekerja apa lagi misalnya kerja cerdas tuh ya. Ya begitulah kira-kira ya. Nanti silakan kalian cari ya definisi kerja cerdas yang paling tepat menurut kalian itu apa. Tentu saja yang harus relate dengan pekerjaan kalian ya. Intinya gitu Jones ya. Diskusi kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Silakan kalian prepare lagi lebih dalam, lebih advance, identifikasi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kira-kira akan ditanyakan oleh interviewer. Kemudian kalian juga identifikasi jawaban apa yang akan kalian sampaikan. Mudah-mudahan kalian nanti bisa lancar dalam wawancara. Dan terus latihan ya, dan ingat 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.